Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali pada renungan hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023. Kita bersyukur karena Allah selalu memberikan yang terbaik. Bapak Ibu, sebelum kita membaca ayat renungan, ada satu pertanyaan buat kita bisa renungkan kembali sebelum kita mendalami firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama. Bapak Ibu, kira-kira apa yang menjadi reaksi dari Bapak Ibu pada saat situasi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Contohnya, pada saat kita ada di jalan, tiba-tiba ada orang yang menyelonong kendaraan kita, baik kita pakai mobil maupun pakai motor. Apa reaksi kita pada saat seseorang tiba-tiba marah luar biasa, padahal kita tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya? Sudah barang tentu buat saya pribadi, saya akan bereaksi dan mengatakan, wah, ini tidak bisa diterima karena saya sudah melakukan yang benar dan dia yang salah, bukan saya. Saya akan laporkan dia, saya akan bawa perkara ini ke ranah hukum supaya dia kapok dengan kondisi. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita yang diambil dari Amsal 16 ayat 32 dengan tema sabar dan menguasai diri. Bukan pekerjaan yang mudah, tetapi kita diminta sebagai orang percaya untuk bisa tetap menyatakan cinta kasih kepada semua orang walaupun kondisi dan situasi yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mari kita baca bersama-sama Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi Bapak Ibu, orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Mudah untuk membacakan ayat ini, tetapi kita hari ini belajar bersama-sama untuk memaknai dan bisa menerapkan apa yang menjadi makna dari ayat Amsal 16 ayat 32 itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur beberapa minggu lalu pada saat kami pergi ke Lembang bersama dengan anak-anak sekolah minggu merayakan Paskah di Natural Hill tempatnya. Pada saat di jalan saya bersama dengan seorang supir angkutan yang ke Lembang Bapak Ibu tentunya, dan saya bercerita banyak dan tiba-tiba sopir ini saya mulai bertanya-tanya, kenapa kok sopir ini bahasanya begitu well educated, punya pendidikan yang cukup baik. Singkat cerita, ternyata supir ini adalah seorang dokter dan dia pernah mengambil dokter spesialis, walaupun secara spesifik dia tidak menyebutkan di bagian apa, tetapi dari pembicaraan saya dengan beliau, dia sangat memahami tentang dunia kedokteran dan psikologi tentunya. Saya tertarik dan merasa tertantang. Saya katakan, saya seorang guru sekolah minggu dan saya mau mencoba untuk mempelajari lebih dalam bagaimana sebenarnya menguasai diri. Ada satu perkataan kalimat yang beliau katakan, yaitu selalulah ciptakan gelombang panjang di dalam pikiran. Saya sebagai seorang awam bertanya, apa itu gelombang panjang Pak Dokter? Saya tanya, Pak Dokter, sampai tersenyum dia mengatakan, gelombang panjang adalah pikiran kita yang kita ciptakan untuk memikirkan hal-hal yang positif. Sehingga pada saat kita bisa menguasai pikiran kita, artinya kita akan membuat suasana hati kita, pikiran kita menjadi
memaknai, memikirkan sesuatu yang positif. Selanjutnya saya sangat penasaran, caranya bagaimana dokter? Dengan penuh bertanya-tanya sambil memang saya pengen tahu Bapak Ibu. Ternyata sang dokter yang berprofesi sebagai supir ini mengatakan, setiap hari saya bangun jam 4. Sebelum saya menjalankan angkot, saya biasanya ambil waktu 30 menit sampai 60 menit 1 jam untuk melakukan latihan pernafasan. Karena dengan latihan pernafasan itu, kata sang dokter, saya akan bisa menciptakan gelombang-gelombang panjang di dalam kehidupan kita. Dan beliau mengatakan, ingat Pak Firman. Dia menyebutkan saya Pak Firman karena dia tahu saya seorang guru dan kami begitu akrabnya berbicara Bapak Ibu. Dan singkat cerita, sang dokter mengatakan, pada saat kita menciptakan gelombang panjang di dalam pikiran kita, maka kesabaran, pikiran yang jernih akan mampu menguasai seluruh kehidupan kita. Ini sesuatu hal yang menarik buat saya. Sebagai orang yang percaya dan mengaku adalah sebagai murid Tuhan Yesus, teladan Kristus adalah menjadi hal yang sangat penting untuk kita ciptakan. Saya mencoba untuk mengkombinasikan kedua hal ini dan mempraktekkan di dalam kehidupan saya. Saya berlatih untuk bisa menciptakan gelombang panjang dengan cara berlatih pernafasan, dihirup udara melalui hidung, kemudian dihembuskan melalui mulut. Begitulah kata sang dokter. Dan itu memang betul Bapak Ibu, menciptakan sesuatu hal yang positif. Sehingga pada akhirnya kita akan bisa mampu untuk menguasai. Bukankah orang yang sabar itu adalah orang yang menguasai diri? Bukankah orang yang murah hati adalah orang yang menguasai diri? Rasanya Bapak Ibu tidak mungkin seseorang yang emosional dengan nafas yang terengah-engah karena pacu jantung yang begitu besar, begitu cepat, membuat dia sendiri tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Dan pada akhirnya Bapak Ibu kami berpisah. Dan sesuatu hal yang sangat luar biasa yang saya bisa maknai di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa sabar membutuhkan sesuatu effort, sesuatu tenaga pikiran yang betul-betul kita kuasai. Bukan sabar hanya sekedar sabar, tetapi lingkungan yang begitu kejam terkadang membuat kita harus terpancing dengan kondisi emosi. Kita belajar dari firman Tuhan yang kita pelajari, baca hari ini, begitu menarik. Mengapa kita sebagai orang Kristen tidak mencoba untuk hidup dengan sabar? Tidak mudah, tetapi itulah yang diinginkan dan diminta oleh Tuhan. Menjadi teladan, menyerupai teladan Kristus bukan pekerjaan yang mudah. Tapi Alkitab meminta kita untuk melakukannya, sehingga sabar dan menguasai diri dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun kita akan bisa lakukan dengan baik. Yang semua itu tidak lepas dari pertolongan Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Kita percaya ada kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kita, membawa kita ke tahap tingkat yang lebih lagi, sehingga hidup kita akan serupa dengan Kristus. Mari kita belajar hari ini menerapkan, mengimplementasikan apa yang tertulis di dalam Amsal 16 ayat 32 tadi. Selamat menjadi teladan, selamat bersabar, selamat menguasai diri, dan selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.